Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan. Baik yang mulia, perkenalkan saya Firman Nur Hakim dari Hamid Dwi Hudaya Law Office. Hadir bersama Prinsipal Ibu Yati Enoch selaku Ketua KPU Kabupaten Mapi. Langsung saja yang mulia, Ya. terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan yang mulia. Oke. Kemudian kedudukan hukum atau legal standing pemohon berdasarkan data agregat kependudukan per Berapa kecamatan. ini memenuhi atau tidak, Pak? Mohon maaf yang mulia. Melewati atau bagaimana? Melewati ambang batas yang mulia. Berapa lewatnya, Pak? 2% yang diperkenankan oleh undang-undang, selisihnya dia 3,03% yang mulia. Berarti lebih ya. Ya, Berarti dianggap tidak memiliki legal standing. ya betul yang mulia. Oke. Tenggang Kemudian waktu. tenggang waktu. Gimana? Kami termohon menetapkan keputusan nomor 38 pada tanggal 4 Desember yang mulia. Permohonan pemohon masuk di tanggal 6 Desember, akan tetapi perbaikan permohonan masuk di tanggal 11 Desember 2024 jam 15.12 WIB. Sehingga Apa masuk perbaikannya? tanggal 11 yang mulia. Bentar, kita hitung ya. Ditetapkan tanggal 4. 4 yang mulia. Berarti hitungannya 4, 5, 6. Ya, betul. Dia masukkan permohonan tanggal 6. Ya, Berarti permohonan. tidak lewat waktu. Ya, yang mulia. Tapi perbaikannya di tanggal 11 yang mulia baru masuk. Perbaikannya tanggal 11, 1, 2, 3. Kalau begitu, apa yang mau digunakan? Perbaikan awal? Perbaikan awal. Permohonan awal? Betul, permohonan awal yang mulia. Oke. Lanjutkan. Baik. Oleh sebab itu termohon akan menjawab dalil-dalil yang pemohon sampaikan pada permohonan awal, yaitu permohonan yang diajukan pada tanggal 6 Desember 2024. Akan tetapi yang mulia, agar yang mulia Mahkamah Konstitusi mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dalam memutus perkara akuo, termohon akan menjawab dalil-dalil juga sepanjang yang tidak terdapat di dalam permohonan awal. Kemudian yang mulia terkait permohonan pemohon yang kabur, bahwa pemohon mendalilkan adanya panitia PPS atau KPPS yang melakukan sosialisasi mendukung pasangan calon nomor urut 3 dengan melakukan pose 3 jari. Di sisi lain, pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana hal tersebut terjadi, oleh siapa perbuatan itu dilakukan, dan pada jam berapa kejadian itu terjadi. Oleh sebab itu, permohonan menjadi kabur dan hanya asumsi pemohon belaka. Selanjutnya yang mulia, pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai locus tempus dan person yang terkait dengan dugaan-dugaan kesalahan termohon dalam proses penghitungan suara di setiap TPS di 15 distrik. Akan tetapi di dalam petitum pemohon meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 5 distrik, yakni distrik Aswe, Oba, Minyamur, Nambioman Bapai, dan Bamgi. Kemudian bahwa atas dalil pemohon di atas, dalam petitum yang meminta mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berkolerasi dengan posita yang justru mendalilkan pelanggaran TSM. Berkorelasi. Berkorelasi, betul yang mulia. Kalau kolerasi lain lagi artinya. Siap yang mulia. Silakan. Selanjutnya terkait pelaporan, pemohon hanya melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Mapi kepada Bawaslu sebanyak 1 laporan, yaitu laporan atas nama Salmon Salipadang sebagaimana diregister dengan AP-PB-Kab-35.03-2024 pada tanggal 5 Desember 2024, di mana laporan tersebut dilakukan setelah hari H pencoblosan yang mana hasil pilkada telah diketahui oleh setiap paslon. Di sisi lain, pemohon mendalilkan dalam positanya sebanyak lebih kurang 9 dugaan pelanggaran, sehingga tidak berbanding lurus antara banyaknya dugaan pelanggaran dengan tindakan pelaporan yang dilakukan pemohon.
Lanjut. Selanjutnya bahwa perlu termohon tegaskan pemohon tidak pernah melakukan keberatan dalam proses rekapitulasi berjenjang baik dari tingkat TPS sampai ke tingkat kecamatan atau distrik. Keberatan baru muncul saat rekapitulasi di tingkat kabupaten setelah pemohon mengetahui hasil dari rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya yang mulia, sebetulnya ada dua isu yang dikedepankan oleh pemohon, yaitu atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, dan yang kedua adalah ketidaknetralan penyelenggara, dalam hal ini termohon KPU Kabupaten Mapi, yang akan termohon uraikan dalam beberapa poin. Yang pertama, tentang saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 4 dan 5 yang tidak menandatangani berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bahwa pada angka 2, saksi pemohon tidak memberikan tanda tangan pada model D hasil KWK kabupaten atau kota. Dalil tersebut tidak konsisten apabila termohon bandingkan dengan model D hasil kecamatan, di mana hampir semua saksi pemohon menandatangani model D hasil KWK. Kalau begitu berapa yang tidak tanda tangan model D KWK? Yang tidak tanda tangan di 2 yang mulia, yaitu di Minyamur dan Paswe Bawah. Dari berapa? Itu tidak hadir. Jumlahnya Dari berapa? 15 distrik yang mulia. 15 distrik ya. Betul. Berarti yang tanda tangan ada di 13. 13. Tadi distrik apa satu lagi yang tidak tanda tangan? Paswe Bawah dan Minyamur yang mulia. Oke. Kemudian tentang dugaan pelanggaran pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika termohon secara seksama, cermati secara seksama dalil pemohon pada angka 3.1 vide halaman 8-9 permohonan, termohon sama sekali tidak melihat adanya kesinambungan antara unsur terstruktur dengan unsur sistematis sehingga mewujudkan dampak yang masif. Pada angka 3.1 dan 3.2, pemohon mendalilkan adanya money politik yang terjadi di Kampung Sumuraman, distrik Minyamur. Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut dan sepanjang pengetahuan termohon, pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mapi sehingga termohon tidak pernah diklarifikasi maupun mendapatkan rekomendasi terkait hal tersebut. Pada angka 3.3, pemohon mendalilkan tim paslon 03 atas nama Antonius Yugusan menyuruh anak yang berumur 8 atau 9 tahun untuk melakukan pencoblosan di Kampung Ogorito, distrik Yakomi. Berdasarkan laporan dari KPPS yang mulia, semua yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT yang ada di TPS tersebut. Saksi mandat pemohon pun juga menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dituangkan di dalam formulir model C hasil TPS 01 Ogorito distrik Yakomi di bukti T7 yang mulia. Alih-alih mengajukan keberatan, justru saksi pemohon telah menandatangani D hasil kecamatan distrik dengan saksi bernama William. Kemudian yang mulia, tentang dalil pemohon terkait aja dugaan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mapi. Bahwa pada 6.2 termohon melalui KPPS di seluruh Kabupaten Mapi telah mendistribusikan C pemberitahuan atau undangan kepada seluruh pemilih di Kabupaten Mapi. Terlebih di dalam dalil pemohon tidak menyebutkan dengan jelas atau spesifik di mana kejadian tersebut. Ini terkait adanya C undangan yang tersisa dan ditemukan oleh pemohon yang mulia. Pada angka 6.3, Ketua KPU Kabupaten Mapi memerintahkan anggotanya dan anggota kepolisian untuk memaksa saksi paslon 05 menandatangani berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten. Faktanya bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mapi mengirimkan undangan rapat pleno tingkat kabupaten sehingga staf tersebut meminta tanda tangan atas tanda terima surat yang diberikan. Akan tetapi staf KPU Kabupaten Mapi tersebut ditahan selama 5 jam lamanya di sekretariat tim paslon 5. Khawatir akan hal tersebut yang mulia, Ketua KPU Kabupaten Mapi kemudian meminta tolong kepada anggota kepolisian yang berjaga untuk mengamankan pleno berdasarkan sprint garing 341 dan seterusnya. Karena khawatir tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga dalil intervensi ke Ketua KPU
yang didalilkan pemohon menjadi layak untuk diabaikan, Yang Mulia. Kalau terjadi yang diinginkan tidak apa-apa ya. Yang tidak diinginkan ini. Yang tidak diinginkan. Oke, soal apa lagi? Kejadian khusus. Distrik Asu, Distrik Oba, apa kejadian khususnya? Baik, Yang Mulia. Sebetulnya di dalam kejadian khusus, pemohon mendalilkan tentang kejadian khusus versi pemohon. Oleh sebab itu, sebelum termohon menjawab dalil-dalil pemohon tentang kejadian khusus, video halaman 11-12, termohon akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan kejadian khusus menurut PKPU 17 tahun 2024. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tentang kejadian khusus versi pemohon, termohon tidak menjawab lebih jauh dalil pemohon tersebut kecuali terhadap dalil yang berkenaan dengan termohon. Di antaranya, pertama, dalil pemohon pada angka 8 yang pada pokoknya mengatakan Ketua KPU Kabupaten Mapi diduga melakukan intervensi terhadap jalannya pleno rekapitulasi suara di tingkat distrik Aswe. Bahwa mengenai hal tersebut, sebetulnya Ketua KPU Kabupaten Mapi sedang menjalankan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian pasal 27, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. Bahwa pada angka 9, pemohon menyebutkan distrik Oba, akan tetapi yang pemohon dalilkan pada distrik Paswe bawah, sehingga termohon sulit untuk memverifikasi kebenaran dalil pemohon tersebut. Pada angka 10 terkait adanya kejadian khusus di distrik Minyamur, ada keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Mapi dengan memerintahkan surat suara bisa digeser ke 03. Hal ini juga adalah asumsi dan hayalan serta bertendensi pada fitnah karena peristiwa tersebut sebagaimana dalil permohonan tidak pernah terjadi. Adapun terkait dengan tuduhan adanya salah satu paslon membagikan uang sebesar 10 juta rupiah, termohon tidak pernah mendengar kejadian tersebut serta tidak ada klarifikasi dan rekomendasi dari Bawaslu terkait kejadian sebagaimana dalil pemohon tersebut. Kalau tidak didengar, dilihat pernah? Tidak, Yang Mulia. Mendengar tidak, melihat? Melihat juga tidak. Tidak ya? Tidak, Yang Mulia. Ya bisa saja tidak mendengar tapi melihat kan? Oke, lanjut. Lanjut, Yang Mulia. Langsung ke tentang perbaikan permohonan yang lewat waktu. Sudah, Yang itu Mulia. biar kami yang memutuskan. Siap, Langsung Yang ke Mulia. petitum. Petitum berdasarkan uraian di atas, maka termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mapi nomor 38 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mapi tahun 2024. 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut termohon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mapi tahun 2024 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih.